Hai semua, assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku mau sharing menu sederhana ya. Ini bisa buat makan sendiri ataupun ide jualan ya. Ini laris banget, pastinya bisa bantu ekonomi keluarga ya. Ini bisa dikemas per mika ya, bisa dijual 1000-an atau 2000 ya, tergantung daerah masing-masing. Nah, ini rasanya enak banget ya. Nah, kalau teman-teman mau tahu bagaimana cara bikinnya, simak videonya ya. Nah, pertama-tama minyak aku rebus dulu ya. Aku orak-arik seperti ini ya, di botol-botolnya seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini udah matang ya, setengah matang ya, rebusnya setengah matang saja kayak gini. Kemudian kita angkat ya minyak, kita angkat minyak, angkat semua ya teman-teman, jangan sampai ada yang tersisa. Nah, kalau udah diangkat kita rendam di air dingin ya, nah supaya tidak lengket-lengket nantinya. Kemudian kita tiriskan ya teman-teman. Nah, kemudian kita taruh di wadah, kemudian kita kasih minyak sayur ya, atau minyak wijen ataupun minyak bawang ya. Ini aku pakai minyak bawang saja. Kemudian diaduk-aduk supaya tidak menempel ya. Kemudian kita siapkan bumbunya. Nah, di sini aku ada 2 siung bawang putih, aku geprek dahulu, kemudian aku cincang. Kemudian di sini aku ada 3 siung bawang merah, aku geprek juga ya bawangnya, lalu aku potong-potong kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah semuanya dipotong-potong selesai, kita siapkan cabai setan 3 buah ya, karena ini aku bikinnya cuma 1 porsi jadi aku pakai 3 saja. Kalau teman-teman mau masak yang banyak itu tergantung selera teman-teman saja ya. Nah, kemudian bumbunya kita tumis sampai bau wanginya kemana-mana. Nah, kalau udah bau wanginya kemana-mana seperti ini, kemudian kita masukin seladanya semuanya ya, masukin seladanya, kita tumis seperti ini ya teman-teman. Kita matiin saja kompornya ya, matiin apinya ini. Kemudian kita masukin minyak ya, jadi masukin minyak, kompornya artinya dimatiin dulu ya, lalu kita masukin saus tiram atau kecap manis juga bisa, lalu kita tambahkan masako secukupnya. Kemudian kita tambahkan penyedap rasa 1 sendok teh, lalu kita tambahkan garam 1 sendok teh juga, lalu kita tambahkan lada bubuk. Ini kita tambahkan cabai bubuk ya teman-teman. Nanti lada bubuknya menyusul ya, kita tumis-tumis dulu supaya bumbunya tercampur rata ya teman-teman. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita tambahkan lada bubuknya ya teman-teman, secukupnya saja, lalu kita tumis-tumis sampai tercampur rata bumbunya ya. Ini waduh, ini udah wangi banget dan ini pasti enak banget, kebayang kan teman-teman, enak banget ya teman-teman. Kemudian yang terakhir kita masukin daun bawang ya teman-teman, yang kita aduk-aduk. Nah, ini dia udah matang ya teman-teman, kita bisa matiin apinya ya teman-teman. Ini enak banget, rasanya banget. Nah, kemudian kita plating ya, kita taruh dalam piring. Wow, ini kebayang kan teman-teman, ini rasanya pasti enak banget ya, udah siap untuk disajikan. Ini juga bisa jadi ide jualan ya teman-teman. Nah, wow. Nah, ini dia mie goreng spesialnya teman. Nah, kalau teman-teman lagi uangnya menipis, jangan bingung ya, masak ini aja, ini rasanya enak banget. Yang sambil nyimak videonya jangan lupa pencet tombol subscribe ya teman-teman.
Nah, pertama-tama kita potong satu papan tempe, kita belah saja menjadi dua bagian seperti ini. Lalu kita potong-potong sesuai selera ya teman-teman. Nah, kebetulan ini aku mau potong-potong menjadi dua bagian seperti ini saja ya teman-teman. Jadi enggak terlalu kecil ya motong-motongnya, nanti biar enggak nyari lauk lagi. Nah, setelah selesai dipotong-potong kemudian kita goreng ya teman-teman, goreng sampai kuning keemasan. Nah, setelah kuning keemasan kemudian kita angkat dan tiriskan ya teman-teman. Kita angkat-angkat seperti ini. Nah, di sini aku punya 3 lonjor oyong ya teman-teman. Ini oyongnya aku kupas-kupas seperti ini ya, kupas-kupas begini ya teman-teman. Nah, ngupasnya jangan sampai hijaunya hilang semua ya teman-teman, cukup kayak gini saja masih kelihatan hijaunya. Jadi nanti kalau dimasak itu kelihatan cantik banget ya teman-teman warnanya. Ini pasti enak banget ya teman-teman. Ini menu murah tapi rasanya nggak murahan. Nah, kupas-kupas seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah selesai dikupas lalu kita potong-potong seperti ini. Nah, kemudian kita belah lagi menjadi dua bagian seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau yang besar seperti ini kita belah lagi ya, jadi satunya itu menjadi 4 bagian ya teman-teman, biar sama seperti irisan tempenya ya teman-teman. Nah, kayak gini kita potong-potong sampai semua oyongnya terpotong selesai ya teman-teman. Nah, potong semuanya oyongnya ya, ini bakalan jadi menu super enak ya teman-teman. Ini mewah banget rasanya ya teman-teman. Nah, selesai dipotong-potong lalu kita siapkan bumbunya ya teman-teman. Nah, di sini ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai setan, ada kunyit dan ada merica, ada kemiri. Nah, tambahkan garam lalu kita haluskan ya teman-teman. Kita haluskan sesuai selera ya teman-teman. Kalau aku suka yang agak halus ya teman-teman. Nah, setelah halus seperti ini kemudian kita tumis ya teman-teman. Nah, kita panaskan minyak lalu kita tumis sampai aroma wanginya kemana-mana. Nah, tumis-tumis terus ya teman-teman. Nah, setelah aromanya kemana-mana kemudian kita tambahkan air secukupnya, lalu kita masukin oyongnya, kemudian susul juga dengan tempenya ya teman-teman, lalu tambahkan kecap manis secukupnya, kemudian tambahkan masako secukupnya. Aduh, dedeknya nangis. Lalu kita tambahkan 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh mecin, kemudian kita aduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Aduk-aduk terus sampai tercampur rata ya bumbunya ya teman-teman. Nah, aduk-aduk sambil kecilin apinya ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, ini dedeknya agak rewel, nggak ada yang bantu jaga ya teman-teman. Sambil ngomong sambil masak. Nah, kita aduk-aduk kemudian kita tutup supaya oyongnya empuk ya teman-teman. Nah, setelah ditutup sebentar kemudian kita buka ya teman-teman. Nah, ini udah kelihatan kan teman-teman, oyongnya udah empuk. Nah, ini dia udah matang ya teman-teman. Aduk-aduk lagi sebentar lalu kita angkat dan kita taruh di piring cantik seperti ini ya teman-teman. Wow, kebayangkan ini rasanya pasti enak banget ya teman-teman. Wow, nah ini dia oseng, oyong dan tempenya udah mateng. Wow, ini cocok untuk makan nasi ya teman-teman. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Amin. Nah, ini aku ada terong biru yang udah aku cuci bersih, lalu terongnya aku kupas-kupas pakai alat seperti ini. Nah, alat ini cepat banget ya untuk mengupas, gampang sekali ya teman-teman.
Nah ini aku ngupas terongnya seperti ini saja, karena terongnya ini walaupun nggak dikupas juga, kalau terong biru ini udah enak ya teman-teman, nggak keras kulitnya. Nah ini aku kupas-kupas belang-belang seperti ini supaya kelihatannya cantik ya teman-teman. Nah selesai dikupas terongnya, kemudian aku belah-belah seperti ini ya teman-teman. Aku belah kayak gini. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah belah terongnya sampai semuanya selesai ya teman-teman. Nah gampang sekali kan teman-teman. Ini menu kesukaan keluargaku ya teman-teman. Jadi mereka itu tidak ada pusingnya ya makan terong. Nah kayak gini ya. Nah selesai dibelah-belah seperti ini, kemudian lanjutkan kita goreng. Nah goreng semuanya ya teman-teman, masukin semuanya ke dalam minyak panas dan goreng dengan api yang sedang ya teman-teman. Nah sambil menunggu terongnya mateng, kita siapkan bahan sambelnya. Di sini ada tomat, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, terasi sama kemiri ya. Nah kemudian cabenya aku potong-potong seperti ini ya, supaya tidak meletus-letus kalau nanti pas digorengnya ya teman-teman. Nah potong semuanya kayak gini teman-teman, supaya juga lebih cepat matang ya teman-teman, kalau pas digorengnya cepat empuknya ya teman-teman. Nah ini potong-potong semuanya kayak gini ya teman-teman. Nah ini sambelnya pasti mantap banget ya, ini sesuai selera saja ya teman-teman. Ini cabenya aku banyakin karena pas baju apa terus. Nah ini terongnya salah. Nah ini tomatnya juga aku potong-potong seperti ini ya teman-teman. Nah kayak gini, potong-potong tipis-tipis seperti ini supaya cepat matangnya ya teman-teman. Nah potong-potong semuanya sampai selesai ya teman-teman. Ini tomatnya masih seger-seger ya teman-teman. Nah setelah selesai menyiapkan bahan-bahan sambalnya, sekarang kita tengok terongnya ya teman-teman. Jangan lupa dibolak-balik ya terongnya biar nggak gosong sebelah ya teman-teman. Nah setelah mateng, lalu kita angkat pakai saringan seperti ini, lalu kita tiriskan ya teman-teman. Nah ini ya, ini kalau saringan ini kalau buat miriskan itu minyaknya itu semuanya turun ke bawah. Lanjut kita goreng bahan sambalnya ya teman-teman. Lanjutkan kita goreng, aduk-aduk sampai rata ya teman-teman. Aduk supaya merata kayak gini ya. Nah kemudian kita tutup, biarkan sampai matang ya. Setelah ditutup sebentar, lalu kita buka tutupnya, kita lihat udah empuk apa belum. Nah kalau udah empuk seperti ini, kita angkat. Nah lalu kita taruh di topek ya teman-teman. Kemudian tambahkan 2 sendok teh garam, 1,5 gula pasir, 1 sendok teh micin. Lalu kita haluskan ya teman-teman. Kita haluskan sampai halus ya teman-teman. Ini sambelnya kalau mau lebih pedas bisa tambahkan cabenya lagi ya teman-teman. Nah kalau sudah halus seperti ini, kemudian kita goreng lagi ya sambalnya supaya tidak cepat basi ya teman-teman. Ini aku gorengnya di bekas yang buat goreng cabai tadi ya teman-teman. Goreng-goreng sampai airnya menyusut seperti ini ya teman-teman. Aduk-aduk sampai seluruh ya. Nah kalau udah surut seperti ini, lalu kita angkat ya teman-teman, taruh di topek seperti ini. Udah selesai deh. Nah di sini aku ada 1 papan tempe ya teman-teman. Ini untuk menu pelengkapnya ya teman-teman. Nah di sini aku buka ya plastiknya, lalu aku garit-garit seperti ini.
Nah, garis-garis saja seperti ini supaya nanti kalau pas dimarinasi itu meresap ya teman-teman, meresap ke dalam supaya rasanya lebih gurih. Nah, kita garis-garis ya, garis-garis seperti ini saja ya teman-teman. Nah, kayak ini ya. Nah, kalau udah digaris-garis, lanjut aku potong-potong seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk cara memotongnya teman-teman bisa menyesuaikan selera teman-teman masing-masing ya. Ini aku mau potong-potong seperti ini saja. Nah, lanjut aku bikin bumbu untuk marinasi. Nah, ini ada 2 sirup bubuk, 1 ketumbar, lalu garam, lalu aku haluskan sampai halus ya teman-teman. Nah, kalau udah halus seperti ini, kemudian kita tambahkan air secukupnya, lalu kita aduk-aduk seperti ini. Tambahkan masako secukupnya ya teman-teman, biar rasanya tambah gurih. Lalu kita aduk-aduk, kemudian masukkan semua tempenya ya teman-teman. Nah, masukkan semua, lanjut kita goreng tempenya dengan api panas dan api yang sedang ya, minyaknya panas dan api yang sedang. Nah, ini gorengnya aku goreng pakai bekas minyak yang buat goreng terong tadi ya teman-teman, karena sayang ya kalau dibuang ya teman-teman. Ini kan lagi ngirit ya, menu irit ya teman-teman, lagi tengah-tengah tua gitu. Nah, tadi juga gorengnya sambalnya juga pakai minyak bekas terong, boleh nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, kalau udah mateng kemudian tempenya kita angkat ya teman-teman, angkat pakai saringan seperti ini ya. Ini saringan ini bagus banget ya untuk nyaring minyaknya semua bablas turun ke bawah ya teman-teman. Nah, kita tiriskan ya teman-teman. Nah, ini dia terong goreng sambal bledok. Nah, ini sambal bledoknya rasanya enak banget ya teman-teman, enak banget ya. Ini cocok banget dipadukan sama terong, dan menu pelengkapnya tempe goreng. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Wow, ini rasanya enak ya, sambalnya nikmat, mantap banget ya. Bayangkan teman-teman, ini tempenya gurih empuk, terongnya juga ini lembut banget, cocok untuk makan nasi anget-anget ya teman-teman sama